Yang kedua, menyebabkan redha Allah, surga Allah Ta'ala, ridha Allah Ta'ala dengan jalan ilmu. Orang berilmu, berfatwa, kemudian memberikan pengajian, memberikan pelajaran, pengajian dan sebagainya. Kemudian di samping ini juga mengarang, samping mengarang juga berfatwa. Niki tamun piti apa ridha Allah, surga Allah Ta'ala. Kemudian rahmat Allah. Kemudian tak ketelu muta'allim dengan jalan ngaji. Para tiang pelunggu makin ngaji. Tamun piti apa ridha Allah. Kemudian rahmat Allah, surga Allah Ta'ala. Ngaji ni kilangan. Ada tak kita meninggal dunia masih ngaji. Nah, alhamdulillah mati ngaji, sekalipun ngaji ni kita dapat bilang jelu, kita menjadwalkan diri. Harap makin di masyarakat yang pelunggum di Jago ni sudah menjadwalkan diri. Harap yang makin yang jadwalkan minggu pertama, hari pertama tiap bulan, Rebo pertama. Nah niki tanggal 10, tanggal 2, tanggal 5, tanggal 6, yang penting Rebo pertama. Nah kita sudah menjadwalkan diri sehingga kegiatan saat lain lepas. Karena kita terikat dengan wirid tamu tenggawe, yaitu ngaji setiap bulan. Pandai tak mati telah. Sampai umur misal, alhamdulillah kita mati dalam tercatat dari talibul ilmi, mencari ilmu. Nah, dengan tak mati untuk ilmu niki memiliki kelebihan, harap kelebihan di antaranya pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kesalahan kita banyak yang diampuni oleh Sang Maha Kuasa karena kita mati dalam ngaji. Kemudian di samping niki pengampunan juga kemudahan tekican di dunia, kemudahan berduru, kemudahan mencari rezeki, kemudahan kali-kali pemurah Allah Ta'ala kalau kita mengikat diri dengan menuntut ilmu. Ndik milu, harus kita ada keterikatan niki dengan menuntut ilmu. Mara yang terikat ya Ilo Sabtu arah taut ngiring Ahad arah Sabtu Ahad Senin Selasa Rabu Kamis sampai Jumat Inuah kosong karena dia mengikat diri sebagai wirid. Nah pelunggung kalau banyak pekerjaan ya sekali sebulan harap tahu lain ya, tempat-tempat lain yang mana kita ikuti pengajian, insyaallah akan membawa barokah. Nah, indui alhamdulillah para ulama, para tuan guru kita meninggal dunia niki ruan sak layak, sak nuka niki masyaallah tabarakallah. Makin narak limutung sapah ya meninggal dunia jelut. Tuan Guru Abdul Karim marah. Lagu dit mau lalu layak lantaran pengajian tadi terhambat di pengajian, kan mengikat diri. Nah, niki jalan pintu surga dalam dengan jalan ilmu dan nuntut ilmu. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat niki muhtarib lalu temite. Nah, pelunggum sami niki bakat kena dengan benten nuntut ilmu, malik kedua muhtarib. Muhtarib niki lalu mete. Lalu mete untuk kepentingan kebutuhan keluarga. Karena pelunggum sami memiliki bidadari. Bahasa ulama dikanggu tidak boleh menyia-nyiakan bidadari. Nah, tidak boleh karena anak jari bidadari ini ada ma'unatullah, nikmatullah, amanah Allah. Jadi sak bidadari hasil perkawinan pelunggum sami ma'unah, pemberian amanah oleh Allah Ta'ala. Maka kita memiliki kewajiban menerima amanah ni. Di antaranya memberikan nafkah. Nah, berbilangan tak piti nafkah lalu miti. Rasa miti langan pekan, rasa miti langan bangkat, rasa miti langan kantor, rasa miti langan usaha.
arah sami tilangan nelayan dan seterusnya. Niki semuanya niki pekerjaan kita ibadah, ternilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini bahasa ulama, allazi yahtaju lil kasbi li iyalihi laisa lahu an yudayyi'al iyal. Tidak ada bagi kita, tidak boleh bagi kita menyia-nyiakan anak jari. Nah, karena memberi makan anak jari, bidadari, ipin balik, nina anak, kita memberikan sesuap nasi ini sedekah. Lebih besar pahalanya sedekah kepada anak, kepada istri, kepada siapapun. Karena anak dan istri adalah tanggungan kita yang dibebani oleh Allah kepada kita. Maka lalu untuk mete, lalu berduru, dipekan, diaparan usaha, peluang usaha niki, Allah Subhanahu wa taala menilai pekerjaan kita sebagai ibadah. Nah, kemudian yang keempat, yang kelima, walin, dengan ngurus batur, dengan seurus batur, mengurus orang, kepentingan orang banyak. Maka ada namanya kadus, ada namanya kades, ada namanya bupati. Nah, niki mengurus kepentingan orang banyak. Nah, mengurus kepentingan orang banyak niki tidak main-main, susah dan dibutuh amanah. Kemudian kesusahan, keberatan, kelelah niki adalah dinilai oleh Allah sebagai ibadah. Nah, kemudian terakhir kemarin al-muwahhid, dengan saya berpikir merenung keagungan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang sudah derajatnya, makomnya sampai kepada perasaan atiangan dinarak lain atiangan selain Allah taala. Pegawaian samun gawe ini ujuk Allah taala itu. Sehingga banyak orang merenung, banyak duduk merenung sambil memikirkan keagungan Allah, kekuasaan Allah, kudrat iradat Allah taala. Maka jangan heran banyak para ulama kadang-kadang mecu baik. Niki bukan mecu susah, tapi dia sedang memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Sang Maha Kuasa. Maka mereka itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hati yang sangat mulia, sangat bersih atiangan. Karena apa? Sudah selalu menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jua binggawe, gandain tertukangan, gandain kembali ujuk Sang Maha Kuasa. Maka doa mereka niki jangan dianggap remeh. Doanya para ulama, doanya orang yang saleh, karena mereka itu tergolong as-siddiqin, orang yang betul-betul tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang-orang seperti niki Allah Subhanahu wa taala memberikan kabul, hati bersih, doanya diterima, pecah diterima doa insyaallah taala. Kemauan kehendaknya niki dan berlimpah ruah. Kita kemilik lu ilan. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'awwal, mohon perlindungan Allah. Baginda Nabi mohon perlindungan Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa nafsin la yushba wa du'ain la yusma. Na'udzubillah min haula'il arba. Tajah ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'awwaz terentiang pelunggu mohon perlindungan Allah. Jadi napa jua aran mutegawe, kita selalu mohon pertama kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlindungan pun pertama kali kita mohon kepada Allah. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya ada 4 perkara
Empat perkara niki baginda Nabi no mohon perlindungan Allah. Ada satu jauh ada satu jauh angkut. Pertama, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Nenek keji jauh keji ilmu sandi nara manfaat. Ilmu sandin bermanfaat, lu ilmu legundin bermanfaat. Din tahu gawe, males gawe, din milih gawe. Berat hati anget niki gawe. Muntahun aran pegawaian sholat, muntahun aran fadilat kelebihan, aran dengan berilmu. Lagu ilmu niki tidak bermanfaat. Muntahun barang sholat, mun wikanan barang apa, tetapi memilih yang tidak apa. Maka Nabi ta'awad, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Nenek keji jauhan keji ilmu sandi narak manfaat. Pegawaian makin musnah, pegawaian sholah. Lagu dinara idam sekedik-kedik terdorong hati angan tanggawe pegawaian sholah. Dinara hati angan berat kita. Padahal kesempatan nara tahun gawe. Kemudian di samping kesempatan tahun nak begawe, kemudian sangat dean molah, tapi hati ini keberatan. Arak barang di sholah muntahun barang lengek, muntahun barang dikena, tetapi terdorong hati angin gawe barang sandi kena. Nah ini tanda ilmu sandi bermanfaat, ilmu sandi barokah. Nah, lagu-lagu pelengkap sampai berduit ilmu arah sekedik, tetapi barokah terdorong hidup tenggawe barang sasolah entah tahun tan solah, tercegah hati angan tenggawe barang dikena lemuntah tahun barang salah. Nah, ia jawa senjata para ulama-ulama penyebar agama Islam masa lalu. Penyebutlah contoh Datuk Lopa, Dato Tombo. Dengan ilmu yang sekian dia miliki, dia mampu menyebarkan penyebaran agama sampai pelosok-pelosok. Dato Lopan, Dato Bagu masih niru, Dato Bengkel Waningga, Dato Bengkel, Dato Pesa mergantau ngaji maraniki almarhum Dato Pesa lain rajin berkorban membuka madrasah, termasuk tiang didikan beliau. Jago niki lah paling luik kancing barang lah di Jago, tak berasal dari desa Jago, dan alhamdulillah makin jadi orang bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi orang lain. Niki keberkahan searah elek guru kita yang misal mangkuk sering sang ucap nyebut guru-guru searah di Lombok marah Dato Pesa, sering sang ucap pasengan guru searah di Mekah, Syekh Abdullah Lahji, Syekh Ismail Usman Teh, Syekh Zakaria Bela, kemudian Syekh Muhammad Tiwal, mudir madrasah. Kereng sang ucap karena apa? Ada kaitan ilmu ketrum suara keterumnya. Maka yang sangat melet sebenarnya arak kanak Jago ngaji tu Bali, nah tu Bali masya alhamdulillah SMP ara, aliyah ara, kemudian SMK ara, santren maju, tahfidz Quran ara, cuma dikirang marak dengar lalu bertanding-tanding, lalu perlombaan dengan dia tujuan. Yang penting anak ini terisi batinnya, terisi dengan ilmu. Dan alhamdulillah alumni dia oleh-oleh taumiyah madrasah doa. Selapun taumiyah madrasah, taum buka madrasah bidayah, sanawiyah, malah aliyah. Alumni dia. Arak sali Sumbawa, klemak nulik kai. Boya lalu ziarah Tuban, wabudoi yayasan sendiri dan maju di labang kampung. Alhamdulillah wa syukrin. Alumni dia. Begitu juga alumninya almarhum Dato Pesta. Nah niki luar biasa.
Karena apa? Ada hubungan. Maka ilmu niki baru bermanfaat apabila kaitan dengan guru niki. Kaitan dengan guru, ada hubungan dengan guru, maka ilmu niki akan bermanfaat. Arak kain seterung, arak seterung. Anda balu manusia arak energinya. Niki karena pengaruh daripada keberkahan guru niki melekat kepada murid. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mohon kepada Allah, Nabi apa kurang baginda Nabi? Dendek bayangikan ilmu sandik bermanfaat. Nah, ia kebanyakan makin tiang punggung niki memiliki ilmu lagu kurang manfaat. Kurang manfaat. Karena apa? Dia tahu ngamalan. Dinara hati angan tak terdorong ngamalan ilmu niki. Berat. Tengkulang di kesibukan duniawi. Padahal kesempatan tara. Contoh kecil. Dendek contoh belik lalu. Misal batur ngantor. Dendek man tengantor, bau tak sembayang duha tu. Sembayang duha 2 rakaat. Terjamin insya-Allah taala rezeki, terjamin kemudahan insya-Allah taala dengan berkat sembayang duha. Ara 2 rakaat, lemun paling afdal 4. Salli sunnatul duha rakaatain lillahi taala. Ini nuna. Allahumma inna duhauka. Ya Allah, waktu duha adalah waktu milik. Wal bahauka, keagungan kemuliaan milik. Wa rizquka, rezeki yang aku cari rezeki. Terus menerus kita mengakui di hadapan Allah. Ini terlampak. Yang dia jele balik di kantor, dia jele kantor di madrasah. Tak penting tengah malam. Padahal ada kesempatan. Ada kesempatan, ada kemampuan tanggawe dan sarana si tanggawe dinara sulit. Baik dinara kesulitan. Kemudian sembahyang malam misalnya. Sembahyang malam. Tuis tengah malam lalu kejentik. Lagu enggak tuis doang tidak malik. Nang tengah warak tuan lengkap, tuan bebek lengkap, tuan sapi kau jara lengkap, tuan dui bandel di narak telang tedem malik di narak tergugah hati sembahyang malam ini. Padahal rata-rata kita tahu bahwasanya sholatul lail sembahyang malam niki ya tergak si malaikat biruan panjak nenek manik Allah taala tak memiliki hajat ak nyampe ya bekruan panjak nenek sabude dusu bande mununa sampun sadik aku ampun ya malaikatullah, malaikat khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah taala wikan selap tapi gambaran di penunggu betapa mulianya saat niki lagu karena kita memiliki ilmu kurang berkah. Kurang berkah. Mun searan ilmu sekali minggawe ketagihan menggawe ilmu ni. Terus misal malam ni berat tidak. Mengandung lalu tedam. Nyari je. Mun segawe sekali baik lawan milih teman. Harap kenikmatan hidup milih teman terus menerus. Akhirnya kita masuk nikmat ilmu yang kita amalkan. Arampat nana pinunah di Allah taala perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha. Jauh langan kat nana keji sak kuasa ilik hati yang tidak bisa khusyuk. Hati yang tidak bisa khusyuk, hati yang tidak bisa istiqomah. Hati yang tidak istiqomah dalam kebaikan. Nabi ta'awal mohon kepada Allah jauh-jauh agama kejian Allah Maha Kuasa elek hati yang tidak bisa khusyuk. Ampurayang memang hati niki ndik segampang niki kita khusyuk dalam ibadah. Ndik segampang niki.
asal tawah mulai beribadah, mulai wah retuk kangen si pegawaian lain. Yang rincikan, misal makin wahara Quran li dulu di depan kita sudah ada Al-Quran, kemudian kita ambil Al-Quran, baru kita buka Quran, retuk kangen. Nah ini tentu ini gawai lupa. Akhirnya mulai tengah jarak 2 menit 3 menit burung. Ini karena tergoda hati. Quran, ngaji ampuraya, ngaji pun ya tak berangkat. Janji kan burung terlambat. Kemudian sembahyang paling tergoda. Sembahyang paling tergoda dalam kekhusyuan ini adalah sembahyang. Coba buktian bareh maghrib dan buktian sembahyang sabaru, penggawe baru yang kita kerjakan bersama. Maka sembahyang niki kalau kita kerjakan secara berjamaah, nah lain niki kelebihan. Dengan manik Nabi salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Sembahyang mesa-mesa dan sembahyang berjamaah yang memang disunatkan berjamaah. Karena arak sembahyang tidak disunatkan berjamaah. Arak contoh sembahyang qabliyah ba'diyah diganggu berjamaah. Sembahyang tasbih lemun tuah tahu lendik berjamaah. Lemun tuah tahu sembahyang tasbih, sembahyang duha, sembahyang witir kecuali bulan suci Ramadan. Yang tidak bulan suci Ramadan dia perlu berjamaah. Niki sembahyang sendirian dan sembahyang berjamaah semakin luwih kancen berjamaah semakin berlipat ganda pahala. Dengan manik Nabi salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Sembahyang mesa dan sembahyang berjamaah lebih afdal 27 kali mak sembahyang mesa-mesa. Masih lebih afdal daripada berjamaah 1 kali. Bukan sama, bukan memadai. Salatul jamaati afdalu melebihi nilai sembahyang berjamaah dengan sembahyang sendirian dengan 27 derajat. Seri luwih kancen berjamaah, seri belian pahala Sabtu likur ni. Boleh mun kancen 2 dia tepen balik 500 puyuh ngajulan. Pada pitu likur telok puyuh kode-kode. Nah, tetapi keinginan, kelebihan sembahyang berjamaah dalam kaitannya dengan kekhusyuan. Nah niki lamun berjamaah cara sembahyang tekaper sembahyang kita kurang khusyuk niki isi batur luwih si imam, lebih-lebih imamnya yang khusyuk, lebih imamnya yang memiliki hati yang murni, yang bersih. Kaper marakayan pesaji niki le dalam pesaji niki arak serbuk, arak olah-olah, arak manuk pelecing, arak balung, arak lagu tangkat sekaligus. Nah begitu juga sembahyang berjamaah diangkat, terima langsung si Allah Subhanahu wa taala. Maka kekhusyuan kita sembahyang berjamaah dengan kekhusyuan kita sembahyang sendiri jauh banget. Kenapa? Maka sembahyang jamaah ini menggantungkan sembahyang kita kepada imam. Maka dalam sembahyang jamaah niki arah urutan siapa yang paling berhak jadi imam. Dengan luwih di mukim ampura yang banyak terjadi di mukim di tahun seli jago mudah-mudahan dinar.
Nah niki lemun dek giliran niki den berjumat li bali. Mun aya andin milih wak telah. Mun dek jadi imam den bakal jadi makmum. Ani den bakal jadi makmum. Ada urutannya. Siapa yang berahakul imamah? Aqra'uhum li kitabillah. Aqra'uhum li kitabillah. Yang paling hafal, paling fasih membaca Al-Quran. Lagu Arab makin hafal Quran, lagu akhlak kurang terpuji. Sekalipun dia hafal Quran niki tetapi memiliki akhlak, memiliki ketuaruan penyembahyang, kemudian penilaian kita kekhusyuan dalam ibadah itu lebih prioritas. Sekalipun kedik hafal ayat-ayat pendek doang mengapa. Dan alhamdulillah di madrasah Salatiyah atau yang sekolah di Mekah diwajibkan menghafal surat-surat pendek, juz amma, juz tabarak dan awal surat Baqarah. Arak telucus cuma nikah di sekolah tanpa hafal niki tidak bisa kita lulus. Alhamdulillah ya penerapan makin di pesantren ya. Harus menghafal ayat-ayat juz aman dari SMP sampai aliyah harus dihafal. Yang lema atulik di masyarakat. Kita akan pulang ke masyarakat. Terkadung jadi imam terawih mana wah. Terkadung jadi imam Jumat. Tapi ada modal kita sudah menghafal Quran dari kita. Arah. Nah, niki yang prioritas menjadi imamah yang lebih tua pendirian. Sekalipun umuran masih banyak, tetapi kelas ibadahnya tahun nuruan dengan memang sangat ruan teliti dan ibadah. Itu yang ahakku bil imam. Kemudian kalau itu sama maka yang lebih tua yang diambil. Pada ni lagu ni linsiran salinsiran. Kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ruan sebanding setara siapa yang paling dahulu hijrah. Bareng hijrah siapa yang paling dahulu masuk Islam. Itu terhitung di eranya Nabi. Tapi era kita sekarang, di masa kita sekarang umur, kemudian yang mun pada umur tak luian hafal Quran, mun pada lui pada hafal selaput tak paling bersih tuan penampilan. Niki lagu pada selaput akra ukri'a diundi. Niki lamun sak pada berjorotan jadi imam. Jadi imam sembahyang niki berat. Kembali ingin berat dengan Malik Nabi al-imamu dhaminun. Menjadi imam sembahyang itu dhaminun, penjamin sembahyangnya bacaan Fatihah yang di belakang. Maka orang yang datang belakangan nyebok, kemudian imam nyekan ruku, maka kita cukup Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fatihah kita tidak baca, tetapi terkapar isi Fatihah 5. Dan bau tutup Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahu Akbar. Kita masih iyyaka na'budu, imam kata Allahu Akbar. Dan dia petutup Fatihah ni, Allahu Akbar milu datim. Luik batu salah faham. Misal mungkin Allah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Nyekan baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi imam, itu datang Allahu akbar. Dia baca Fatihah langsung Allahu akbar. Lemun nyekan tendai imam nyekan ruku, maka sunnah kita harus kita 2 takbir. Takbiratul ihram, kemudian takbiratul intiqah. Allahu akbar, Allahu akbar. Tendek baca apa? Langsung Allahu akbar tanpa Fatihah, tak nyebok ni. Berembi Fatihah ni dan baca, itu adalah jaminannya imam.
Yang jamin Fatihah makmum niki adalah imam. Kaper sifat siapa? Fatihah imam. Ia suruh imam niki harus terpilih. Karena apa? Penjamin. Tetapi kalau kita datang masbuk, imam sedang sujud atau tahiyat awal atau tahiyat akhir atau duduk antara dua sujud, maka makmum niki takbir sekali, Allahu Akbar, langsung duduk tanpa membaca Allah, dikanggu baca Allah dengan tahu dua kali takbir Allahu Akbar, imam nyeken ruku supaya kita dapat rakaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dua kali. Tapi kalau imam sedang duduk di antara dua sujud, imam sedang tahiyat, maka yang nyebok niki sekali takbir Allahu Akbar, langsung tuh mutaba'atul imam. Nah, Fatihahnya makmum yang tidak din bau tutup, Fatihah makmum yang tidak terbaca itu tercover oleh imam. Dengan dia Malik Nabi al-imamu dhaminu, imam penjaga. Nah, ia kelebihan sembahyang berjamaah, kurang-kurang khusyuk kita tercover sifat perlu. Marak kayen pesaji sabar beri utang. Ini muntahon di najak khusyuk dibaca. Allah yarham masih keinget kerang nyerita. Li tau niki pun tiang sampun penyerita. Terkesah lai si almarhum tuan guru pesa. Tok ngeji dia tuan guru pesa lai. Pertama niki le manha. Pesantren ni kita tengah gilai. Kita kedua dia masjid Jamek Peraya. Kita kedua niki di dari. Nyekan bahas masalah sulitnya mencari kekhusyuan. Dan kan berembir-embir wah ilmu tarekah. Misal dengan pengamal tarekah, pengamal wirid, dan akan berembir-embir setan niki masih begitu. Masih tamu juga aten niki adit berembir akal, berembir cara setan niki adit dendek baik khusyuk menuju. Nah, terkesah lai si almarhum Datuk Faisal dengan dia tak menerima kisah lain kan bicara khusyuk, si sulit khusyuk niki. Kemudian basin almarhum ada seorang sufi, orang ahli tasawuf, ahlullah, muwali murid nara telu murid, mungkin guru niki bingung yang 3 orang niki sambil saling kabiki tak jadi badah karena tarekan ni cara istilah badah, pengganti daripada nanti kalau sudah kiamat dibahas. Mun teliti ruan murid saat telu niki pada doang kelas. Akhir beliau manggil murid niki tilaim kanan. Wah toa waidah peniatunane uzur wahidah, tapi saya harus mengangkat seorang badak. Sementara saya mati harus arak gentik selalu ngisi. Tak mau percaya kamu bertiga. Maka kepercayaan ini saya limpahkan kepadamu. Siapa yang lulus ujian? Aku nguji dulu, nggih ampurayan Syekh. Siap tak tuji. Menasang apa sih tak tuji sembahyang? Siapa di antara kamu yang paling khusyuk sembahyang? Ilim Allahu Akbar sampai assalamualaikum. Wah, tak pernah terlintas duniawi di dalam hati. Coba. Tidak pernah terlintas dalam hati duniawi. Siapa yang bisa, itulah yang akan menjadi pada munasa Syekh. Siapa yang jadi juri? Allah atas kejujuran kamu pada lambiang pada gawe pas
Siapa di antara kamu yang tiga yang full kekhusyuan ikin den wah retukangan si duniawi waktu siapa hadiah bembek capung dia jadi hadiah mbe mau jadi badak malik dua mau hadiah bembek capung polik benggali denara tartuk murid ni yang penting lulus ini ujian. Akhirnya wan paduli nauk nane hari ni kena pin balik. Nane dia tak tinduk bareng-bareng malam ni. Karena saya sedang diuji oleh guru. Mbe cuma tinduk nyari ketua. Nane kamar sebelah ni waktu bersihan. Kemudian tak sakit malik. Au adinda malam ini kita tidak tidur bersama. Waktu piadas nulik tengah kebun. Onggih hilang dua ujian mudah-mudahan bisa lulus aku ipin balik. Terus sasake niki maaf adinda saya kan gili alai kalau sembahyang ibadah kat puji syukur ada neda di tengah manuk berkeruang. Oh sila ketua menayit manikang si guru yang sebagai seorang istri dia mendukung saja. Alhamdulillah wasa selesai solat isya wasa pada siap pada berangkat seakan dalam bali wasa mulai dalam bali khalwah tali kebun wasa mulai dah kemudian tali gili wasa nyampe langsung tak paling kembali tahun ni Allah baca petih konteng menimpin dia tak ngasih sak pindang sak paring sepeleng den tu pindangan nu dekakan wah retukangan si pindang sandina tu bah lampil wah de khusyuk wah dia dengan beruna setengah rakaat wah konteng unipil ni ngasen tan sak den wah dia tumbuk pindang lebih wah pindang wah lapil kembali dia tak mau nomor roh itu lagu aneh terus doa penilaian guru tak menyerah. Nah salih kebun niki Allah tapi panseh hidup pengkambuk astagfirullah kunci dia mak kunci balik atau nak tinduk ipin balik lu ni tak kunci apa sih nak tamu ipin wah terganggu wah khusyuk. Nah ni saya gini ni memang dia terdengar suara manuk mengungkung bayar manuk keruak ni dia seluluk sembahyang lagu pas fil alamina innaka hamidum majid kita retukangan si bembek saya capung aku mau bembek saya capung dengan ini alhamdulillah sampai waladhdallin amin rekat pertama rekan den wah baik kepastikan lagu tan tertukangan wansa fil alamina innaka hamidum majid uye tertukangan aku alin bemben arani bahasa guru siasa nomor sake capung ni kan mau kelemak pada ngumpul tu kep akhbar ke awla kep akhbar semangat guru ampura tuan guru yang je setengah rakaat ye tau ingat tang di kuah tumbuk sisen makanan harap pindahkan sepelang pindang tongkol lu dekat oh kamu je harus mengaji 5 tahun malam dari 5 tahun mau jauh bau jadi bandar mati aku ke bantah berarti kamu berempat ampura yang syekh yang je alhamdulillah kali pertama niki karing-karing tak sujud muia kaling tak perkat kedua jaga tau tangan si pengkamuk niki wak kamuk serang kunci dek wah bengi pin balik kamu je enggak nangan masih sayang duniawi kamu jarang ngaji 7 tahun mana tak kangen pindang niki 5 tahun tak perangan kunci ni pin balik 7 tahun ke patah alhamdulillah ya syekh yang je
Alhamdulillah dari awal 2 kali Fatihah sampai ayat dia 2 bayar tukang lagu pas bil alamin innaka hamidum majid terlintas dalam hati keji Syekh cik hadiah tu ini bembek saya capung wa kamu jika 15 tahun enggak Masya Allah. Nah intin sejak kesan ini apa sulit usul. Coba bi sembahyang berbiakal daya tadi sandi narak lainangan ni sulit. Nyeket sembahyang itu terus tukangan sandi tu siakan tu. Nyeket sembahyang itu terus tukangan unu tak utang. Nyeket sembahyang itu terus tukangan astagfirullah janji. Itu sembahyang itu gale program itu terus tukangan. Anik Allah yarham Imam Ghazali rahimahullah ta'ala ada murid Imam Ghazali murid ini alim saleh lagu sakit tak wade ia tamak pelit mumeled lalu haji murid ni beduin mat mendinara anak dinara anak nanek lalu haji kenjau emas keni lalu nara rampok lila nanek aku luk suduk emas ni lalu mati tulis jalan mati ke Mekah Musai memikir menian ada nyaman perasaan angan ak nuka emas ni lalu nuka emas tengah lendak pernah apa sih nanduk mang laun batu ni sika deket batu lo narak dengan kali batu kedai tak apa-apa ni haru nongak okap di nanduk menanggut ni okap ni narak lupa sa okap ni seberat bin numpuk ni nongak le okap standar okap ni. Nah kemudian ulit niki lumbar haji ulit haji dinara din temin dengan ziarah langsung dilendang telang okap no mbit pokon telu jelur lu pita tak tukar mas dindai-dai enggak saya tak ingin tolong nane dengan alim doa tak paling alim nane tu Imam Ghazali Al-Ghazali Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ini ingin tolong lalu ingin tolong Imam Ghazali meni-meni tak ada syekh lalu memilih daik tak emas dia asbighil wudu yang sempurna asbighil wudu cara wudu sempurna semua sunat wudu dikerjakan albas libasul bid kawih pakaian putih ta'attar kemudian kawih parfum failasa kawih imamah turban padkhul ghurfatakal ibadah tamu ke kamar ibadah kemudian sembahyang 2 rakaat lillahi ta'ala mun gawe sampai uduk sak solah berwangi-wangian pakaian kaput tamu di ruang khalwah in Allahu Akbar teringat terus udah tuara lulu anu nu tak ketukan apa putih enget kokep nu mau nyekek ngengam ni arak lulu marak sangkar gurih nurun nyerah sembahyang ni burung khusyuk terus edangon yang kelemaan ni gitu lampu dai klaim parat Imam Ghazali kayak pas tak bermikir alhamdulillah jadi saya bakat petunjuk pelunggu kan tengah-tengah sembahyang teringat niki arak lulun sangkar gurih
Dia deket tak kenuka niki. Udah lulus sangkar alhamdulillah emas. Dia bahasa Imam Ghazali, andai kata kamu sembahyang seperti dari awal sampai assalamualaikum, niscaya kamu akan mendapat ampunan Allah. Full kehusuan. Lagu tergoda si syaitan, dia teringat sangkar gurinu tenang jadi kehusuan pas. Maka usyuk niki sangat sulit. Mungkin tiang pelunggu mampu rayang ndek kuah kena pelunggu, ndek kuah tuduh pelunggu tiang sendiri nyeket jari imam, nyeket jari makmum, sering sembahyang tiang ngelantur lenang, ngelantur lenang, retukangan doa. Ini isi sulit, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala wikan ruang penyembahyang kita pada sandi aja khusyuk, maka disunnahkan oleh syariat, oleh agama sembahyang sunnah. Jangan lemun ibadah sembahyang ketampel si sembahyang. Ia genar aran qabliyah, aran ba'diyah, aran sembahyang witir, aran sembahyang duha, aran sembahyang tahajud, aran sembahyang tasbih. Jadi apa sembahyang di luar sembahyang sak fardu niki, ia jadi nampel kekurangan nilai sembahyang fardu syarat. Dengan manik Nabi, awwalu ma yuhasibu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Paling pertama kali ternilai si Allah Ta'ala ili amal ibadah yang lungguh di akhirat kelak adalah sembahyang. Lemunlah solah sembahyang, sak lain tidak perlu diperiksa. Tetapi dalam sembahyang niki yang dicari apa? Khusyuk. Penyempurnaan khusyuk niki apa? Sembahyang sunnah. Mutahun diri dengan khusyuk sembahyang sunat malas. Sembahyang sunat malas. Terutama jangan sekali-kali kita tinggalkan qabliyah subuh. Tidak ada sembahyang yang paling afdal di atas dunia niki selain qabliyah subuh. Sunnah rakaatai al-fajri, 2 rakaat sembahyang sunat fajar. Qabliyah subuh kena ni. Dendek belu-belu. Khairun minad dunia wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan isi dunia. Malas adik mau baik sembahyang qabliyah oleh lalu pahala qabliyah subuh tendek man sembahyang subuh lu nani berbiatan nani wartabili si imam at qabliyah subuh dia tak mau berjamaah bisa pejul sembahyang berjamaah bareh kagak hingga subuh kagak sehingga sembahyang subuh tak qada istilah qada ndin tegas qada arti mengerjakan sesuatu di luar waktu, karena orang yang sudah sembahyang subuh tidak ada sembahyang sunnah lagi kecuali sembahyang sunnah qada. Apapun yang kita qada boleh termasuk qabliyah subuh. Lagu lamun tuah pada gawe istiqamah tegawe insyaallah dia tak sampai ketinggalan qabliyah subuh. Kalau sudah orang, karena orang ini tergantung kebiasaan. Lalu biasa kelembang selesai. Tidak mau merubah diri. Kelembang, mula nak aneh. Setan je mula nak luar biasa. Jadi bulan kedua ni, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la yushba'. Nenek kerja kuasa pejauh kerja kemilik sandina ditutup jauh langan kerja kemauan yang tidak ada henti-hentinya. Ya Allah kemelek kepada mana TV hitam putih pokok berdua ya Allah titan berdua ya Allah takkan kode-kode takkan warna no. Sampai yang hajat ya Allah arak suku batu ni melelalu berdua balik dah akan sekama kabulang si Allah Ta'ala permohon
Puasa terkabulah ya Allah, harap bersih tanah sekedar ni. Ele sak ngajuk kita, enggak ngajuk adil harap gamak tak temui. Terkabulah ya Allah Taala berduit. Yen berduit mal ya Allah, tak murni ni kiara tak nak beli dua beka juga. Terkabulah ya Allah Taala. Terkabulah sak sekek milin malik sak kedua. Kabulah sak kedua milin sak ketelu keempat. Ma malaat batnu bani Adam illa turab. Dia nak ajak penuh kemilik manusia kecuali apabila dah tamu ke tanah. Entah tamu tanah bagi corona je tutup. Nauzubillah min zalik. Tidak akan bisa puas manusia ni kecuali apabila sudah masuk dalam tanah. Maka Nabi ta'awaz, mohon kepada Allah, wa nafsin la yushbah. Nenek kerja saya kuasa jauh langan kamak kerja elik kemilik sandi ajik tu. Maka pelunggung suami haruslah memiliki namanya sifat qanaah. Qanaah ni kita ada bahasa yang pelunggung puas apa sewahara. Berdoa bali alhamdulillah syukurillah alamin Allah Taala kain rumput malik yang berterima kasih ya Allah. Legundek dia dalam pikiran. Karena apa? Puas dengan apa sawahara. Itulah namanya qanaah. Ya manik Nabi al-qanaatu kanzun la yufna. Sesungguhnya qanaah kepuasan apa yang sudah kita raih, harta benda yang tidak bisa hilang. Ia akan dengan sugih apabila sudah puas dengan apa yang sudah kita miliki. Lamun tak perturun bayangan niku dia nak tutup. Langit tak berdua milim langit sak ketelu. Langit ketelu dijam insya-Allah milim langit sak keempat. Tidak akan bisa puas Banu Adam niki kecuali apabila sudah masuk tanah. Maka Nabi ta'awaz, mohon perlindungan Allah. Kemudian yang keempat, wa na'udzubillah min du'ain la yusma. Jauh langan kamu nenek keji. Dendek gamak ngicak. Doa yang tidak bisa diterima. Sejelo semalam nunah ya Allah zikir sejelo semalam, tapi Allah menolak. Kenapa doa kita ditolak? Pertama, faktor makanan yang haram. Mat'amuhu haramun wa malbasu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajaban. Usahaun barang haram, cari piti rezeki cari sahara. Makanan dari sumber yang haram, pakaian dari sumber yang haram, fa anna yustajaban. Permintaan aja terima doa insyaallah taala. Kemudian hati dinaji khusyuk dan lunas ya Allah Ta'ala. Paling mukmeri dia, paling mukmeri dia. Ampura yang kerang kalau selalu dengar kadang-kadang. Bukan berdoa ni, Allahumma amin. Dengan bersatu mengejar. Ni kan berani. Amin ya Allah. Bersatu ni tak salah kan kuluh piring. Amin amin. Yang paling dendek baik dengan nyekan berangin petayak pesaji. Nah niki ajin kiai sak jadi tukang doa niki milun repot. Amin. Allahumma ti alim beke sekedik kenal. Nah niki ampuraya. Lamun bau lamun nyekan berdoa dendek petayak pesaji julu. Selesai doa julu dia dendek terganggu kekhusyuan dengan berdoa. Permintaan nak terima doa enggak lena ampuraya penyerep kiai ini kile pesaji minta tegur amin 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 amin. Kan mengempuh batur nah batur bini ampuraya demunyakan berdoa dendek baik pertanyaan pesaji julu. Ada tutu doa kiai dan puas terdoa itu pada saya pingkerang. Ini dengannya kan pada berdoa ya tanpa pertanyaan pesaji umparan tak. Nenek kaji saya pasti. Ini tak boleh milih manga. Kita nyampe yang hajat batur. Lalu roh sedekah li batur ini tak boleh berkelur doang. Tapi yang kita inginkan
nyampe yang hajat batur iki. Maka Nabi menyatakan na'udzubillah min haula'il arba. Dendek gama ikan nenek keji sakuasi di 4 perkara itu. Pertama, ilmu sandik ada manfaat. Yang kedua, hati diajak khusus. Yang ketelun, kemilik di najis tutup. Yang keempat, doa yang tidak bisa ditipu. Nah, untuk menghindari semuanya niki, karena niki adalah terpengaruh oleh syaitan. Sampun berkali-kali dia nyampe yang dipelungurkan. Dengan syaitan niki baru nak kalah apabila kita memiliki senjata yang ampuh ditlawan. Mesti menjaga ini, lemum tamu balik jam bayi lupa lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung setan dikit marah pupak putri malu nih. Kemudian baca Quran, kulhu lawi palak wabina, langsung loah setan. Apa nih setan? Dinarabun lawa dia kaut pacu ipin Malaysia. Dengan setan niki mun pasang kembali niki lebih tinggi. Misal makin jadi kepala rumah tangga S1, setannya S2. Namun jadi kepala rumah tangga niki S2, setannya S3. Namun jadi kepala rumah tangga niki datuk tuan guru mau lakna, setan niki. Namun jadi kepala rumah tangga niki pangkatnya profesor ni setan. Adik kalah baik, tetapi setan niki enggak sih kalah keingatan kita kepada Allah ketika masuk rumah. Dia lupa niki. Tenang keluarga. Tak kedua, tak dendek pada lupa apabila pada nyari akhiri doa kita dengan selawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina. Selawat sakontek-kontek, selawat Jibril lu baik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Cukup tadi. 100 kali ada dia si tedem. Apabila tuah meleng niki ampuraya, timu anak matum niki akan kita memperoleh lapang dada, ketenangan batin. Kemudian dia lupa asmaullahul husna yang menyebabkan kita murah rezeki. Ya Karim, ya Karim, ya. InsyaAllah kerang kepada pengingat ni. Lemung tamu balik jabai lupa lepas salam, terumbuk si Al-Quran, selawat Nabi. Tenang keluar. Parak matedem adik saya si tedem selawat Nabi dan istighfar. Kemudian sehari-hari kita selalu ingat kepada Allah. Ya Allah, ya Karim, ya Allah, ya Karim. InsyaAllah kemudahan-kemudahan akan kita peroleh. Nas'alullah as-salamah. Mudah-mudahan